Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Di dasar laut terdalam, di bawah bayang-bayang karang raksasa yang menyelimuti dasar samudra, kerajaan bawah laut Lumeria berdiri megah. Batu-batu karang berbentuk kristal berwarna ungu dan biru memantulkan cahaya yang menembus permukaan air, menciptakan pancaran yang menakjubkan. Taman laut kerajaan penuh dengan tanaman laut berkilauan, istana megahnya menjulang dengan menara berhiaskan mutiara, tempat di mana para makhluk laut dari segala jenis hidup damai. Namun, meski kerajaan Lumeria tampak memukau di permukaan, di dalamnya sedang terjadi krisis yang tak terlihat oleh mata manusia. Air yang selama ini biru dan jernih mulai menjadi kelabu dan suram, terancam oleh kekuatan gelap yang telah lama terlupakan. Kutukan kuno yang telah lama tersegel di lautan dalam kembali bangkit, membawa kehancuran pada kehidupan di dalamnya. Serenia, putri kerajaan, berdiri di balkon istana. Angin laut yang tenang mengibaskan rambut panjang peraknya, mengalir mengikuti arus lembut yang mengitari istana. Matanya, hijau seperti zamrud yang bercahaya, menatap jauh ke horizon laut, di mana air yang biru mulai bertransformasi menjadi kegelapan. Dengan hati yang berat, Serenia mengetahui bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Sejak kecil, ia telah diajari tentang mitos kutukan kuno yang konon tertidur di dalam samudra terdalam. Tapi hanya sedikit yang percaya itu lebih dari sekadar legenda. Hingga kini, saat gejalanya mulai terlihat, tumbuhan laut layu, ikan-ikan menghilang, dan arus laut terasa lebih berat dan lamban. Bahkan orang-orang Lumeria, yang biasanya riang dan damai, mulai berbicara dalam bisikan cemas. Ayah harus tahu sesuatu tentang ini, gumam Serenia kepada dirinya sendiri. Ia segera berenang menuju ruang singgasana, tempat ayahnya, Raja Orion, seringkali duduk dalam hening, memikirkan nasib kerajaan. Raja Orion, dengan tubuh yang kuat dan sirip perak yang berkilau, pernah menjadi penguasa yang penuh kekuatan, namun kini terlihat lebih murung dari sebelumnya. Serenia tahu bahwa beban yang ia pikul sebagai pemimpin mulai melemahkan dirinya. Raja Orion sedang duduk di atas singgasana yang terbuat dari karang putih. Wajahnya penuh beban saat melihat peta lautan di depannya. Di sekitar singgasana, para penasihat kerajaan berbisik-bisik dengan cemas, menunjukkan grafik dan gulungan kuno tentang lautan. Mereka berhenti berbicara ketika melihat Serenia mendekat. "Ayah," panggil Serenia lembut. Orion mengangkat pandangannya. Matanya yang biru laut terlihat lebih dalam dan penuh kesedihan daripada biasanya. "Serenia, putriku, aku tahu apa yang ingin kau tanyakan," jawabnya dengan suara berat. "Kutukan kuno itu nyata. Lebih buruk dari yang kita bayangkan." Serenia mendekat dan berdiri di sampingnya. "Apakah ini yang menyebabkan laut menjadi gelap dan kehidupan laut mulai lenyap?" Orion mengangguk. "Ya, kutukan itu berasal dari perjanjian tua yang dilakukan oleh nenek moyang kita dengan makhluk laut kuno. Mereka menuntut sesuatu dari kita, dan ketika perjanjian itu dilanggar, mereka menanamkan kutukan di dasar laut. Selama bertahun-tahun, kutukan itu tertidur, tapi kini kekuatannya bangkit kembali." Serenia menarik napas dalam-dalam. "Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya?" "Legenda mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan permata cahaya," jawab Raja Orion. "Permata itu tersimpan di suatu tempat di daratan, di hutan misterius yang sangat jauh dari sini. Tidak ada makhluk laut yang pernah pergi ke sana dan kembali." "Hutan di daratan?" tanya Serenia, terkejut. Daratan adalah tempat asing bagi makhluk seperti dirinya. Di bawah laut, ia menguasai segalanya: arus, kehidupan, dan sihir. Namun di daratan, ia akan menjadi rapuh, tak memiliki kekuatan yang sama seperti di laut. "Ya, daratan. Tapi kita tak punya pilihan lain," kata Orion,
menatap putrinya dengan serius. Kau adalah satu-satunya yang bisa pergi, Serenia. Kau kuat dan cerdas. Kau harus menemukan permata itu dan membawanya kembali sebelum kutukan ini menghancurkan seluruh kerajaan. Hati Serenia bergetar. Ini adalah tugas yang sangat berbahaya. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa menolak panggilan ini. Kerajaan dan keluarganya bergantung padanya. Aku akan pergi, katanya tegas, meski dalam hatinya ada keraguan. Aku tidak akan membiarkan kerajaan kita jatuh. Orion mengangguk bangga, meski tampak jelas bahwa ia merasa berat hati membiarkan putrinya pergi dalam misi berbahaya ini. Sebelum kau pergi, kau harus tahu bahwa sihir laut kita hanya akan melindungimu di sungai atau perairan darat. Di luar itu, kekuatanmu akan melemah. Kau harus berhati-hati. Serenia menyadari bahwa ini bukan hanya petualangan biasa. Ia harus menghadapi dunia yang benar-benar berbeda, jauh dari kenyamanan air laut yang mengelilinginya selama ini. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan segalanya yang ia cintai. Setelah berkemas dan berpamitan dengan keluarganya, Serenia meninggalkan istana Lumeria. Tubuhnya menyelam melalui terowongan laut menuju permukaan, meninggalkan kilauan karang dan kehidupan bawah laut yang damai. Dalam sekejap, ia melewati lapisan air yang semakin jernih, hingga akhirnya menyentuh sinar matahari yang menembus permukaan air. Ketika Serenia akhirnya muncul di permukaan, ia melihat pemandangan yang begitu berbeda dari laut dalam. Hamparan hutan tropis yang lebat di kejauhan. Pohon-pohon besar dengan dedaunan lebat membentuk kanopi raksasa, dengan sungai berkelok-kelok di bawahnya. Udara terasa lembab dan berat, namun sejuk. Angin yang berembus terasa asing di kulitnya. Dengan hati penuh tekad, Serenia berenang menuju sungai yang mengalir di antara pepohonan, mengikuti arus yang membawanya semakin dalam ke hutan. Ia menyadari bahwa ini adalah titik tanpa kembali. Dunia baru yang penuh misteri menunggunya. Tiba-tiba, sebuah suara yang tak ia kenali terdengar dari kejauhan. Gemuruh langkah kaki dan hewan-hewan hutan yang berlarian menjauh. Sebuah bayangan besar melintas di antara pepohonan, bergerak dengan lincah namun liar. Mata Serenia terbelalak saat sosok itu mendekat. Pria dengan rambut coklat panjang, tubuh berotot, dan gerakan seperti hewan hutan. Ia tampak liar namun seimbang. Seseorang yang tidak berasal dari peradaban. Pria itu berdiri di atas dahan pohon, memperhatikan Serenia dengan tatapan penasaran. Seperti melihat makhluk yang belum pernah ia temui sebelumnya. Serenia, yang tidak pernah bertemu makhluk darat sebelumnya, merasa waspada. Namun pria itu tidak bergerak agresif, hanya memandang dengan keheranan, seakan ia adalah bagian dari hutan itu sendiri. Dan begitulah, pertemuan antara Serenia, sang putri duyung, dan Kaelen, sang pria hutan, dimulai. Dua jiwa dari dunia yang berbeda bertemu di tengah misteri dan bahaya yang menunggu. Serenia dan pria hutan itu saling memandang dalam diam. Suara gemerisik pepohonan dan aliran air menjadi satu-satunya suara yang terdengar di antara mereka. Pria itu bergerak perlahan dari dahan pohon ke tanah, dengan gerakan yang begitu luwes seperti seekor kucing hutan. Matanya, setajam mata elang, tetap terfokus pada Serenia. Serenia tidak bergerak. Ia merasakan ketidakpastian dalam dirinya. Makhluk ini begitu berbeda dari semua yang pernah ia lihat di bawah laut. Ia tampak buas, namun ada sesuatu yang menenangkan dari cara pria itu bergerak, seolah ia adalah bagian dari alam itu sendiri. Tidak ada rasa ancaman yang jelas, hanya rasa ingin tahu. Pria itu akhirnya berdiri tegak di depan Serenia, masih menjaga jarak, namun ia lebih mendekat daripada sebelumnya. Serenia bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas sekarang. Kulitnya kecoklatan, tanda ia sering terpapar sinar matahari. Rambut coklat panjangnya yang kusut tampak seperti dedaunan hutan. Dia terlihat liar, tetapi ada ketenangan di matanya. Seperti orang yang sudah lama hidup dalam keharmonisan dengan alam sekitarnya. "Aku dari laut," Serenia berkata dengan hati-hati, mencoba menjelaskan. Ia tidak yakin apakah pria ini memahami bahasa yang sama dengannya,
tetapi ia harus mencoba. Pria itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan kebingungan yang samar. Namun, setelah beberapa saat, ia membuka mulutnya. Laut, suaranya berat, seakan jarang digunakan. Dia mengucapkannya dengan lambat, seperti sedang menguji kata-kata di lidahnya. Serenia mengangguk. Ya, aku datang dari kerajaan di bawah laut. Aku sedang mencari sesuatu. Sebuah permata cahaya. Itu penting. Apakah kau tahu tentang permata itu? Ia berharap pria ini mengerti. Mungkin, sebagai penduduk hutan, dia tahu sesuatu yang bisa membantunya. Pria itu, yang belum memperkenalkan namanya, menatap Serenia lebih dalam, seolah berusaha memahami lebih dari sekadar kata-kata. Lalu, dia menggelengkan kepala perlahan. Permata, aku tidak tahu. Serenia menghela napas kecewa, namun ia menyadari bahwa tidak mungkin semua jawabannya datang begitu mudah. Namamu siapa? Tanyanya, berusaha membuat komunikasi lebih terbuka. Pria itu terdiam sejenak, seakan berpikir keras sebelum menjawab. Kaelen. Kaelen, Serenia mengulangi, mencoba terbiasa dengan nama yang baru didengarnya itu. Aku Serenia. Mereka berdiri dalam hening lagi, tetapi kali ini ada rasa kepercayaan yang perlahan muncul. Meski Kaelen tidak tahu tentang permata itu, Serenia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang bisa membantunya menjelajahi dunia darat yang asing ini. Dia tampak seperti bagian dari hutan, mengenal setiap sudutnya, setiap jejak yang ada di bawah pepohonan besar. Tiba-tiba, Kaelen menoleh cepat ke arah semak-semak. Telinganya bergerak seperti hewan yang waspada. Serenia juga menangkap suara aneh dari kejauhan. Gemuruh tanah dan patahan ranting terdengar semakin dekat, menggetarkan bumi di bawah mereka. Apa itu? Tanya Serenia, khawatir. Kaelen tidak menjawab. Dengan gerakan cepat, dia meraih tangan Serenia dan menariknya ke arah pohon besar di dekat mereka. Sebelum Serenia bisa memprotes, Kaelen sudah memanjat pohon dengan kecepatan luar biasa, membawa Serenia bersamanya. Tubuhnya bergerak lincah di antara cabang-cabang. Pegang erat, katanya singkat. Serenia yang belum terbiasa dengan dunia darat, hanya bisa mengikuti perintahnya, meraih dahan-dahan besar untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Dari atas, mereka melihat sesuatu yang besar mendekati tempat mereka berdiri tadi. Seekor gorila raksasa, dengan bulu hitam tebal dan mata merah yang menyala, muncul dari balik semak-semak. Tubuhnya 2 kali lebih besar dari gorila biasa, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Hewan itu tampak marah, mungkin karena terganggu oleh kehadiran makhluk asing di wilayahnya. Serenia menahan napas. Ia belum pernah melihat makhluk sebesar ini. Apakah kita aman di sini? Bisiknya. Kaelen mengangguk, tetap tenang, meski ia terus mengamati pergerakan gorila raksasa di bawah mereka. Dia tidak akan memanjat selama kita diam. Gorila itu mengendus-endus udara. Matanya menatap ke sekeliling dengan tatapan garang. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, akhirnya makhluk itu kehilangan minat dan bergerak menjauh, menghilang ke dalam hutan yang lebih gelap. Serenia akhirnya menghembuskan napas lega. Apa itu tadi? Aku belum pernah melihat makhluk seperti itu di laut. Penjaga hutan, jawab Kaelen, turun dari pohon dengan mudah, diikuti oleh Serenia. Mereka melindungi wilayah mereka. Hutan ini punya banyak penjaga. Jika kau tidak hati-hati, kau bisa terjebak. Serenia mulai memahami bahwa daratan bukan tempat yang bisa dianggap enteng. Hutan ini penuh dengan makhluk buas dan ancaman yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tapi di saat yang sama, ia merasa ada kekuatan alam yang luar biasa di sini, yang tidak bisa ia rasakan di laut. Kaelen, bisakah kau membantuku? Tanya Serenia. Aku harus menemukan permata itu sebelum kutukan ini menghancurkan lautan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku gagal. Kaelen menatapnya lama. Aku tidak tahu tentang permata, tapi aku bisa membawamu ke tempat di mana penjaga hutan tidak bisa menjangkaumu. Ada tempat yang aman,
lebih jauh di hutan. Tempat aman? Tanya Serenia, merasa sedikit lega mendengar bahwa ada harapan. Kak Ellen mengangguk. Aku hidup di sana. Aku bisa menunjukkan jalannya. Tapi perjalanannya sulit. Banyak makhluk seperti tadi dan lebih buruk. Serenia mengangguk, memahami risiko yang harus diambil. Namun ia tidak punya pilihan lain. Kutukan ini harus dihentikan. Lautan yang ia cintai dalam bahaya, dan satu-satunya harapan adalah dengan menemukan permata tersebut. Mereka memulai perjalanan mereka, bergerak lebih dalam ke jantung hutan. Kak Ellen berjalan dengan percaya diri, seperti dia adalah bagian dari hutan itu sendiri, dan Serenia, meskipun merasa lemah di darat, mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan yang asing ini. Di sepanjang perjalanan, Kak Ellen mulai mengajarkan Serenia beberapa hal tentang kehidupan di hutan. Mereka melewati sungai-sungai kecil, di mana Serenia bisa memulihkan kekuatannya, dan melewati tebing-tebing curam yang dihiasi oleh tanaman merambat. Kak Ellen menunjukkan cara mendengar dan merasakan gerakan hutan di sekitar mereka, memprediksi datangnya bahaya sebelum terlihat. Meskipun Kak Ellen jarang berbicara, Serenia bisa merasakan ketenangan yang ia bawa. Mereka adalah dua makhluk dari dunia yang berbeda, tetapi seiring waktu, mereka mulai memahami bahwa mereka punya tujuan yang sama, melindungi alam yang mereka cintai. Namun, saat matahari mulai terbenam dan bayang-bayang hutan semakin panjang, mereka mulai menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Bahaya yang lebih besar menunggu di depan. Di kejauhan, suara gemuruh kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih mendekat. Serenia melihat ke arah Kak Ellen, yang tampak lebih waspada dari sebelumnya. Apa itu? Kak Ellen mendengarkan dengan saksama, matanya menyipit. Kita harus pergi lebih cepat, katanya singkat. Ada sesuatu di sini yang tidak seharusnya ada. Dan begitulah, di tengah kegelapan yang mulai menyelimuti hutan, mereka berdua berlari, dengan bayang-bayang ancaman yang mengikuti di belakang mereka. Malam jatuh dengan cepat, menyelimuti hutan dalam kegelapan yang hampir pekat. Langit hanya diterangi oleh sedikit cahaya dari bulan, yang nyaris tertutup oleh kanopi tebal pohon-pohon raksasa. Suara gemerisik daun dan panggilan hewan malam memenuhi udara. Namun, di antara suara alam tersebut, terdengar suara lain, lebih berat, lebih teratur. Sesuatu sedang mendekat. Serenia dan Kak Ellen bergerak cepat di antara pepohonan. Kak Ellen memimpin jalan dengan gerakan lincahnya, sementara Serenia mencoba mengikuti sebaik mungkin. Tubuhnya terasa lebih berat di daratan tanpa air, tetapi air sungai yang mengalir di sekitar mereka memberinya sedikit kekuatan. Apa yang mengejar kita? Serenia bertanya, napasnya tersengal-sengal. Kak Ellen tidak langsung menjawab, tetapi ekspresinya berubah lebih serius. Aku belum pernah mendengar suara itu sebelumnya. Ini bukan penjaga hutan, ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang gelap. Serenia merasakan bulu kuduknya meremang. Suara langkah kaki di belakang mereka semakin mendekat, seolah makhluk itu tahu persis kemana mereka akan pergi. Kak Ellen mengubah arah, memimpin mereka melewati akar pohon besar yang menjulang tinggi seperti jaring di atas tanah. Mereka berhenti sejenak di balik semak belukar yang lebat, berharap bisa bersembunyi dari apapun yang mengejar. Dari tempat persembunyian mereka, Serenia melihat bayangan besar bergerak di antara pepohonan. Itu lebih besar dari gorila raksasa yang mereka temui sebelumnya, dan makhluk itu tidak memiliki bentuk yang jelas, lebih seperti kabut hitam yang menggeliat dengan suara gemuruh, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Serenia merasakan ketakutan yang mendalam. Apa itu? Bisiknya. Penjaga kegelapan, jawab Kak Ellen dengan suara hampir tak terdengar. Ini bagian dari kutukan yang kau sebutkan. Makhluk itu tidak berasal dari hutan, tapi datang bersama kegelapan yang menguasai lautanmu. Ia mengejarmu. Serenia tercengang. Kutukan laut telah menjalar hingga ke daratan, membangkitkan makhluk-makhluk gelap yang menghancurkan alam dimanapun mereka berada. Jika makhluk ini berhasil menemukan mereka, mungkin tidak ada tempat di hutan ini yang aman. Kita harus melawannya, kata Serenia,
Suaranya bergetar namun penuh tekad. Jika kutukan ini sudah sampai sejauh ini, mungkin aku bisa memanfaatkan sisa kekuatanku untuk menghentikannya. Kak Ellen menggelengkan kepala, ekspresinya lebih keras. Kau terlalu lemah di sini. Kekuatanmu berasal dari laut, tapi kita jauh dari lautan sekarang. Jika kau mencoba melawan, kau mungkin tidak bisa bertahan. Tapi aku tidak bisa terus berlari. Jika kita tidak melakukan sesuatu, makhluk ini akan terus mengejar kita dan menghancurkan hutanmu, jawab Serenia, mencoba menahan kegugupannya. Kak Ellen menatap Serenia sejenak, lalu menghela napas panjang. Baiklah, tapi kita perlu menemukan tempat yang lebih aman. Ada sebuah gua, tidak jauh dari sini. Mungkin di sana kita bisa bertahan, setidaknya untuk sementara waktu. Tanpa berkata lebih lanjut, Kak Ellen memimpin jalan, membawa Serenia lebih dalam ke hutan. Mereka berlari melewati pepohonan, melompati batu-batu besar, dan bergerak dengan kecepatan yang dipercepat oleh adrenalin. Langkah kaki makhluk gelap di belakang mereka semakin keras, seolah sedang menikmati permainan kucing dan tikus ini. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mereka akhirnya tiba di mulut gua yang tersembunyi di balik air terjun kecil. Gua itu gelap dan dalam, tetapi lebih baik daripada menghadapi makhluk kegelapan di ruang terbuka. Kak Ellen mengantar Serenia masuk, lalu menutupi pintu masuk gua dengan beberapa dahan dan daun besar untuk menyamarkan keberadaan mereka. Di dalam gua, suara air terjun yang jatuh di luar terdengar menenangkan, meskipun suasana tegang masih menyelimuti mereka. Serenia duduk di lantai gua yang dingin, mengatur napasnya. Kegelapan gua memberikan perlindungan sementara, namun ia tahu mereka tidak bisa terus bersembunyi. Makhluk itu tidak akan menyerah, kata Kak Ellen, duduk di seberangnya. Ia akan terus mengejar hingga menemukanmu. Serenia menggigit bibirnya, pikirannya berputar cepat, mencari cara untuk melawan kutukan ini. Lalu, sebuah ide terlintas di benaknya. Kak Ellen, katanya, suaranya penuh harap. Air di sini, air terjun itu. Mungkin aku bisa memanfaatkan kekuatanku dengan air. Aku bisa mencoba melawannya. Kak Ellen menatap Serenia dengan ragu, tapi ia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya harapan mereka. Apa kau yakin? Serenia mengangguk. Aku tidak bisa berbuat banyak di darat, tapi air selalu memberi kekuatanku. Ini mungkin cukup untuk melawan makhluk itu, setidaknya sampai kita bisa menemukan permata. Kak Ellen berdiri dan mendekati pintu gua, mengintip keluar. Makhluk itu masih ada di luar sana, tapi kita bisa mencobanya. Serenia berdiri dan berjalan menuju air terjun kecil di dekat mulut gua. Air dingin itu mengalir lembut di atas batuan, memercikan percikan kecil yang terasa sejuk di kulitnya. Begitu kakinya menyentuh air, ia merasakan kekuatan yang familiar mulai mengalir melalui tubuhnya. Itu bukan kekuatan penuh yang ia miliki di lautan, tetapi cukup untuk memberinya harapan. Serenia menutup matanya, memfokuskan pikirannya pada air yang mengalir di sekitarnya. Ia memanggil sihir lautnya, mencoba memadukannya dengan arus sungai ini, berharap bisa menciptakan sesuatu yang cukup kuat untuk menghadapi makhluk kegelapan itu. Di luar gua, suara langkah kaki makhluk gelap itu semakin mendekat. Bayangannya mulai terlihat samar-samar melalui celah daun yang menutupi pintu masuk. Makhluk itu bergerak dengan perlahan, seolah-olah merasakan keberadaan mereka di dekatnya. Serenia, cepat, kata Kak Ellen dengan suara rendah. Serenia membuka matanya, dan sebuah cahaya biru lembut mulai bersinar dari tangannya. Ia menatap Kak Ellen dan mengangguk, menandakan bahwa ia siap. Kak Ellen menarik dahan yang menutupi pintu gua, dan dalam sekejap, makhluk kegelapan itu menerobos masuk dengan geraman mengerikan. Sosoknya yang besar dan kabur membuat udara di dalam gua menjadi lebih dingin. Tanpa ragu, Serenia mengarahkan tangannya ke arah makhluk itu, melepaskan energi air yang kuat dari air terjun di belakangnya. Arus air yang besar dan kuat menyerang makhluk itu, menghantam tubuh kabut hitamnya. Makhluk itu menggeram, bergetar dalam kemarahan,
Tetapi air yang dikendalikan Serenia mulai memisahkan bagian-bagian tubuhnya, memecah kabut gelap yang membentuk makhluk itu. Perlahan-lahan, makhluk itu melemah, suaranya semakin pelan, hingga akhirnya ia hilang sepenuhnya, tersapu oleh kekuatan air. Serenia terhuyung, kelelahan setelah menggunakan sisa energinya. Kaelen segera berlari ke sisinya, menahan tubuh Serenia agar tidak jatuh. "Kau berhasil," katanya, suaranya penuh rasa kagum. Makhluk itu telah lenyap. Serenia tersenyum lemah. Tapi ini hanya awal. Kutukan ini lebih besar dari satu makhluk gelap. Kita harus menemukan permata itu sebelum semuanya terlambat. Kaelen mengangguk. Dan kita akan menemukannya bersama. Mereka berdua duduk di dalam gua, mengumpulkan kekuatan setelah pertarungan yang baru saja mereka hadapi. Di luar, hutan mulai tenang kembali. Namun ancaman kutukan itu masih ada, dan waktu mereka semakin menipis. Pagi telah tiba, dan sinar matahari mulai menyinari hutan yang lembab, menyelimuti pepohonan dengan warna emas yang lembut. Suara burung-burung hutan mulai terdengar lagi, mengisi udara dengan kehidupan yang baru setelah malam yang dipenuhi ketegangan. Di dalam gua, Serenia dan Kaelen bersiap melanjutkan perjalanan mereka. Meski lelah setelah pertarungan melawan makhluk kegelapan, semangat mereka tetap tinggi. "Kita hampir sampai," kata Kaelen sambil mengikat tali ransel yang sederhana. "Di dekat sini ada sebuah tempat suci." Orang-orang di hutan dulu berbicara tentang tempat itu sebagai tempat tersembunyinya benda berharga. "Mungkin itulah lokasi permata yang kau cari." Serenia menatap Kaelen dengan rasa syukur. Setelah semua yang mereka lalui bersama, dia merasakan ikatan yang kuat antara mereka. Kaelen bukan hanya pelindungnya selama di hutan, tapi juga temannya, dan mungkin lebih dari itu. "Terima kasih, Kaelen. Aku tidak akan sampai sejauh ini tanpa bantuanmu," kata Serenia lembut. Kaelen menoleh dan menatap Serenia dengan senyum yang jarang terlihat di wajahnya. "Kau yang kuat, Serenia. Aku hanya memastikan kau sampai di tempat yang kau tuju." Mereka meninggalkan gua itu dan memulai perjalanan terakhir mereka menuju tempat yang disebut Kaelen sebagai tempat suci. Hutan di pagi hari terasa lebih tenang, tetapi ada perasaan mendalam yang menggantung di udara, seolah-olah mereka semakin dekat dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka tiba di sebuah celah antara dua tebing batu besar. Di balik tebing itu, ada air terjun kecil yang jatuh ke kolam bening di bawahnya. Namun, bukan air terjun yang menarik perhatian mereka, melainkan sebuah gua tersembunyi di balik air terjun tersebut. Cahaya samar tampak berkilauan dari dalam gua, seolah-olah sesuatu di dalamnya sedang menunggu untuk ditemukan. "Inilah tempatnya," kata Kaelen sambil melangkah maju. "Permata itu harus ada di dalam." Serenia merasakan degup jantungnya meningkat. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang telah ditunggu-tunggu. Momen di mana dia akan menemukan permata cahaya yang dapat menyelamatkan kerajaannya dari kehancuran. Mereka berjalan menuju gua di balik air terjun, merasakan percikan air yang dingin di kulit mereka. Begitu memasuki gua, mereka disambut oleh pemandangan yang memukau. Dinding gua dipenuhi oleh kristal alami yang bersinar lembut, dan di tengah ruangan, terletak permata cahaya yang berkilauan, sebuah batu berwarna biru cerah yang tampaknya memancarkan cahaya dari dalam dirinya sendiri. Serenia berjalan mendekat, jantungnya berdebar. Saat dia mencapai permata itu, dia merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir melalui dirinya. Ini bukan sekadar permata. Ini adalah sumber kehidupan, kekuatan yang dapat memulihkan laut dan menghapus kutukan yang telah menghancurkan dunia bawah laut. Namun, saat dia meraih permata itu, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Sebuah gemuruh keras terdengar, dan tiba-tiba, dari dalam bayangan gua, muncul sosok terakhir yang harus mereka hadapi, naga sungai. Makhluk itu muncul dari air yang mengalir di gua, tubuhnya memanjang dengan sisik perak yang berkilauan. Matanya menyala dengan warna emas, memandang tajam ke arah Serenia dan Kaelen.
Naga itu adalah penjaga terakhir dari permata cahaya, dan ia tidak akan menyerahkan harta karunnya dengan mudah. Kaelen segera berdiri di depan Serenia, melindunginya dari ancaman naga. Kita tidak bisa melawannya, kata Kaelen dengan tenang, tapi mungkin kita bisa bicara dengannya. Serenia, dengan permata di tangannya, melangkah maju. Dia merasa kekuatan permata itu menyatu dengan sihir lautnya. Kami tidak datang untuk mencuri atau merusak tempat ini, katanya kepada naga itu. Aku adalah putri dari Lumeria, dan lautku sedang sekarat karena kutukan kuno. Permata ini adalah satu-satunya harapan kami untuk memulihkan keseimbangan. Kumohon, izinkan kami membawanya. Naga sungai menatap mereka dengan mata tajam. Sebuah keheningan panjang terjadi, seakan makhluk itu sedang menimbang-nimbang permintaan Serenia. Kemudian, dengan suara rendah yang bergema di seluruh gua, naga itu berkata, permata ini hanya akan memulihkan keseimbangan jika digunakan dengan niat yang murni. Jika kau menggunakannya untuk keuntungan pribadi, kau akan menghancurkan lebih dari yang bisa kau pulihkan. Serenia mengangguk, menunjukkan keyakinannya. Aku bersumpah untuk menggunakan permata ini hanya demi menyelamatkan lautan dan kerajaanku. Naga itu mengamati mereka untuk terakhir kalinya, kemudian mengangguk perlahan. Maka bawa permata ini dan selamatkan duniamu. Dengan restu naga, Serenia dan Kaelen meninggalkan gua. Mereka bergerak cepat menuju sungai terdekat, di mana Serenia akan menggunakan permata itu untuk memanggil kekuatan yang bisa memulihkan laut. Sesampainya di sungai, Serenia berdiri di tepi air, memegang permata dengan kedua tangannya. Cahaya biru dari permata itu semakin terang, mengisi udara di sekitar mereka. Sudah waktunya, kata Kaelen pelan, mendukungnya dari belakang. Serenia menutup matanya dan memfokuskan pikirannya pada lautan, pada keluarganya, pada setiap makhluk laut yang terancam oleh kutukan ini. Dia merasakan kekuatan dari permata mengalir ke dalam tubuhnya, menyatu dengan sihir lautnya. Perlahan-lahan, air sungai di sekitarnya mulai bersinar, dan arusnya membawa energi itu ke seluruh penjuru hutan, hingga ke lautan yang jauh. Dalam sekejap, kutukan yang selama ini membebani lautan mulai lenyap. Air laut yang sebelumnya suram dan beracun kembali menjadi biru dan jernih. Kehidupan laut yang hampir mati mulai pulih, tumbuhan laut tumbuh kembali, dan kerajaan Lumeria kembali ke kejayaannya. Serenia membuka matanya dan melihat perubahan yang terjadi. Dia berhasil. Lautannya selamat. Kaelen, yang berdiri di sampingnya, tersenyum lembut. Kau berhasil, Serenia. Lautanmu kembali hidup. Serenia memandang Kaelen dengan penuh rasa terima kasih. Dan itu semua karena kau. Jika bukan karena kau, aku tidak akan pernah bisa menemukan permata ini. Kaelen tertawa kecil. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Serenia tersenyum, lalu melangkah lebih dekat kepadanya. Kaelen, aku tidak hanya ingin menyelamatkan lautan. Aku juga ingin berbagi dunia ini denganmu. Bukan hanya dunia lautan, tapi juga dunia darat yang telah kau tunjukkan padaku. Kaelen menatap Serenia dalam-dalam, dan tanpa kata-kata lagi, mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan berakhir di sini. Beberapa bulan kemudian, di kerajaan Lumeria, sebuah perayaan besar diadakan. Penduduk kerajaan berkumpul di sekitar istana, merayakan kembalinya kehidupan di lautan. Di tengah perayaan itu, Serenia dan Kaelen berdiri bersama. Kaelen, yang kini menjadi bagian dari kerajaan laut, menemukan tempatnya di antara lautan dan hutan, sementara Serenia menemukan cinta yang selama ini ia cari di tempat yang paling tidak terduga. Pada hari itu, di depan seluruh kerajaan, Serenia dan Kaelen mengikat janji suci mereka. Dengan dua dunia yang berbeda namun saling melengkapi, mereka menikah dalam upacara yang penuh dengan kebahagiaan. Di bawah laut yang berkilauan, di antara kehidupan yang telah pulih, mereka hidup bahagia, menjaga keseimbangan antara daratan dan lautan. Dua jiwa yang berasal dari dunia yang berbeda, kini bersatu, membentuk cerita baru yang akan dikenang sepanjang masa.